Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada hari ini pelajaran kita tematik tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 1, dan sudah masuk ke pembelajaran 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, silakan kalian buka halaman 11. Nah, anak-anak, di halaman 11 ini adalah termasuk muatan bahasa Indonesia dengan materi membaca dongeng. Nah, kita akan membaca dongeng yang berjudul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di dongeng ini nanti kalian temukan pesan yang disampaikan di dalam dongeng. Kemudian kalian juga dapat mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh yang ada di cerita Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Sifat-sifat itu termasuk dengki, sirik, jahat, baik, murah hati, dan lain-lain. Nah, sekarang yuk kita dengarkan ceritanya, video yang akan Ibu putar. Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warnanya yang cantik, membuat banyak orang yang berhenti untuk melihat sekaligus memuji keindahan sang mawar. Sementara itu, di sisi lain dari taman tersebut, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu begitu saja. Tidak ada bunga yang mekar, juga aroma wangi yang disukai banyak orang, sehingga tidak ada orang yang memujinya. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Suatu hari, karena merasa cemburu, sang bambu pun berkata pada mawar, "Bunga mawar, tahukah kamu, aku selalu jadi ingin sepertimu, bisa berbunga yang indah, aroma yang harum, selalu dipuji cantik, dan menjadi saksi cinta manusia yang indah juga." Mawar yang mendengar hal itu lalu berkata, "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, Bambu. Tapi tahukah kamu, aku sebenarnya juga merasa iri denganmu." Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa alasan yang membuat mawar iri dengannya. Dia berpikir tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari sang mawar. Lalu si bambu berkata, "Aneh sekali, kenapa kamu bisa sampai iri denganku?" Sang mawar pun menjawab, "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kamu punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kamu tetap kokoh berdiri, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku semuanya, kami sangat rapuh. Saat angin bertiup sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Umur kami ini sangat singkat." Sang bambu tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja, ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Kemudian sang bambu berkata, "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik, disenangi para gadis, serta dikagumi sebagai bunga pernikahan." Sang mawar tersenyum. "Kamu benar, Bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan banyak dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian.
tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung dan berkata. Aku tidak mengerti, Mawar. Mawar pun melanjutkan. Ah, Bambu, kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu bisa menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Bambu pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun si Mawar sering mendapat pujian, namun sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting dari bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan Mawar, sang bambu pun tidak lagi sedih merenungi nasibnya. Dia bahagia mengetahui bahwa dirinya juga memiliki kelebihan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, daripada kita menghabiskan tenaga dengan merasa iri pada kelebihan orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan serta kelebihan diri sendiri. Apalagi jika itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak, gimana ceritanya tadi? Seru kan? Apakah kalian sudah menemukan pesan yang disampaikan di dongeng tersebut? Dan apakah kalian sudah mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh bunga mawar dan pohon bambu? Nah, nanti di halaman 13 nanti kalian akan jawab ya pertanyaannya. Bagian ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, di halaman selanjutnya silakan dibuka halaman 14. Ini adalah muatan PPKN. Mengamati perilaku masyarakat sekitar. Yuk kita baca dulu. Ahmad, menarik sekali ya dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu ini. Melani, iya, kita memang sebaiknya tidak boleh memiliki rasa iri dengan kelebihan orang lain, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain. Lebih baik bersyukur atas kelebihan diri sendiri. Rasti, benar, sikap iri membuat kita tidak mensyukuri karunia Tuhan. Ahmad, aku juga bersyukur telah membaca dongeng itu. Aku menjadi tahu ternyata tanaman bambu memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang kalian Ibu tugaskan menulis kalimat tentang sikap peduli dan kasih sayang ya terhadap sesama, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Ibu contohkan sikap kita peduli terhadap tumbuhan. Misalkan kalian punya tanaman, nah sikap peduli kalian seperti apa? Merawat tanaman, menyiramnya, memberi pupuknya. Nah, itulah sikap peduli kita terhadap tumbuhan. Nanti kalian cari sikap peduli kalian terhadap siapa. Nanti dikerjakan ya halaman 14. Nah, tugas kalian hari ini yaitu kerjakan halaman 13 dan halaman 14. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.